anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Mengejar kemajuan tidak salah, tetapi meninggalkan dasar-dasar pendidikan, prasarana pendidikan itu yang salah. Di negara saya dasar pendidikan itu nomor 1. Kamu tuh masuk kategori kalau di Malaysia katakan miskin tegar lah. Dia yang miskin sekali dapat, tapi itu hanya teori, taulah di Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Orang Malaysia itu cakap, sia-sia ataupun percuma negara itu maju kalau pendidikan rakyatnya sendiri itu tak diperhatikan. Tapi sebelum video itu saya ulas, sebelum video itu saya putar, sebelum video itu saya sajikan kepada orang semua, saya juga tengok awal mula video itu direaction oleh Mr. Bas. Mr. Bas ini seorang YouTuber Indonesia yang dia orang itu sudah mempunyai sekolah cukup tinggi lah sampai university, dan otomatis dia orang itu juga sudah pandai lah mengulas ataupun bijak mengulas tentang hal ini yang berjudul 79 tahun Indonesia Merdeka, di daerah masih ada sekolah seperti kandang binatang. Karena pemerintah dan menteri pendidikan, di mana keadilan itu? Wah, ini tentunya video ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi demi membangun Indonesia ini, membangun pendidikan di Indonesia, kita juga tak salah kalau mencontoh Malaysia. Karena Malaysia itu pendidikan itu sangatlah diutamakan. Tapi oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok videonya dan macam mana ulasan dari Mr. Bas, seorang mahasiswa Indonesia yang menjadi YouTuber. Oke, langsung kita simak saja videonya. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular gara-gara belajar di pohon, Pak. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Ya. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak, tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. Ya. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Kok bisa? Dan akibatnya kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Wah. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular gara-gara belajar di pohon, Pak. Ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Tidak pernah datang ke daerah, jarang datang ke kantor. Wah. Miris sekali. Ya, memang miris, Bang. Kesenjangan sosial, ketimpangan pendidikan antara kota dan pelosok, antara kota, kampung, dan desa itu memang sangat terlihat dengan jelas. Kalau di perkotaan okelah, tidak ada kendala, semuanya terjamin fasilitas lengkap. Tapi bagaimana dengan di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di desa-desa? Mana keadilan itu? Di mana keadilan itu?
apakah keadilan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kota? Apakah pemerintah melihat ini adalah suatu keadilan yang mana orang-orang kota dapat menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh negara, sementara di kampung untuk belajar pun mereka susah? Tapi nasib baik bang, itu diketahui oleh orang yang berkepentingan, orang yang penting di dalam media itu. Jadi otomatis ini tak lama pasti akan ditangani. Biasalah Indonesia kalau belum viral, belum ditangani. Gini, inilah geng, gunanya kita ini mengkritik negara-negara kita. Biar apa? Biar dipandang oleh orang-orang yang berkewajiban. Karena tahu sendiri Indonesia ini luas, ya. Kalau kita tak tunjukkan macam itu, mana tahu dia orang itu kalau ada pendidikan-pendidikan di pelosok yang macam itu. Sementara ada pejabat-pejabat yang teringin hanya membesarkan perutnya sendiri. Bahkan tadi yang ditayangkan oleh Mr. Bas tadi itu mengatakan pejabat-pejabat itu sebagian itu tak terjun ke lapangan, hanya duduk-duduk di office nyantai-nyantai seluruh sebagian saja, jangan kecam itu semuanya. Kalau video ini ditengok oleh Kokori, dia orang itu pasti marah berat, pasti marah gila geng. Sebab kenapa? Saya rasa dia orang itu yang ber-EQ-nya itu rendah dan tak menerima fakta di lapangan. It's okay, kita pun juga percaya, juga tahu, bukan kita tutup mata, Indonesia ini juga banyak pembangunannya. Maka dari itu Indonesia ini tengah membangun, jadi kita tunjukkan juga yang lebih penting dibangun itu yang mana. Jangan hanya di bandar-bandar ataupun di kota-kota besar juga. Di pelosok-pelosok orang itu juga juga memerlukan pendidikan. Jadi mohon diperhatikan. Itulah fungsinya kami itu mengeluarkan video-video yang menurut kalian itu mungkin seakan-akan tak suka dengan negara sendiri. Sementara kita ini sangat-sangatlah sayang, maka dari itu kita ini menunjukkan yang di pelosok-pelosok. Bahkan yang swasta dan negeri itu dibedakan dan lain-lainnya macam itu. Kenapa? Kenapa kita ini tak mencontoh Malaysia, geng? Tengok di Malaysia, di pelosok-pelosok, bahkan orang asli pun itu pun kasih kualitas yang cukup bagus dalam persekolahan ataupun berpendidikan ini, geng. Sekarang, kalau dulu itu orang-orang asli memang bodoh, tak ada pendidikannya, orang asli Malaysia. Tapi sekarang orang asli itu juga pandai-pandai, banyak juga yang kaya-kaya. Sebab kenapa? Dimasukilah pendidikan-pendidikan yang tepat. Saya salutnya kepada Malaysia itu geng. Di Malaysia itu oke, kalau ngomongin luas, memangan luas Indonesia sih daripada Malaysia ya. Malaysia itu boleh merata. Tapi luas itu tak boleh jadi patokan. Kalau kita ngomongin masalah luasnya negara, kita contoh aja China sana. China sana macam mana? Ketegasan, kemakmuran rakyatnya, keadilan rakyatnya, itu semuanya itu terpenuhi. Karena kenapa? Kuncinya itu menurut saya ya koruptor di sini, di luar negara itu sudah sangatlah kurang sangat. Dan video itu juga disedit ataupun dibahas oleh warga tempatan Malaysia. Dia orang itu mengatakan sia-sia negara memajukan negara kalau pendidikannya ini tak diperhatikan. Macam mana pembahasannya? Kita tengok dulu videonya. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Tiada guna kalau kita mengejar kemajuan dengan begitu hebat. Konon-konon negara kita hebat. Tapi dalam masa yang sama, sarana pendidikan jauh ketinggalan. Iya, benar sih. Bukan saya bilang. Tuh. Sebentar tadi saya ikuti video Mr. Bas, seorang YouTuber daripada Indonesia yang hebat. Ya. Kadang saya sebagai rakyat jiran tetangga rasa simpati.
apa yang berlaku. Kan? Mengejar kemajuan tidak salah, tetapi meninggalkan dasar-dasar pendidikan, prasarana pendidikan itu yang salah. Meletakkan di nombor 3, nombor 4. Di negara saya dasar pendidikan itu nombor 1. Betul. Itu sebab rakyat dapat mengisi kemajuan-kemajuan yang ada. Tiada guna kalau kita dapat mengejar kemajuan yang hebat-hebat tetapi rakyat tidak dapat mengisi kemajuan itu. Ini dia. Apa yang dibilang di DPR itu menunjukkan kelemahan. Kelemahan Kementerian Pendidikan memartabatkan prasarana pendidikan dan dasar pendidikan. Bagi anak-anak pemimpin mudah, boleh belajar di mana-mana. Singapura, Malaysia, Taiwan, di Amerika, Los Angeles, di England, ya, di Cambridge, di Jerman, Perancis. Tapi golongan yang bawah yang susah. Akhirnya mereka tetap di situ. Tidak dapat mengejar mimpi-mimpi yang indah. Ini kita hebat dengan kemajuan, tetapi apabila sampai saat itu tahap rakyat tidak dapat mengisi kemajuan itu tersebut, tidak dapat merasai. Sebab apa? Tidak punya kelayakan yang tinggi. Yang rugi siapa? Rakyat sendiri. Betul. Kita bukan untuk menghujat, tidak, kita cuma memberi edukasi, pencerahan. Nasihat, ya. Kenapa dasar pendidikan Pencerahan. itu penting. Pada tiktokers yang saya kenal, malas saya tidak mau menyebut nama, yang selalu membandingkan Indonesia dengan Malaysia, perbezaan dasar-dasar pemerintahan. Mereka bukan mengkritik negara mereka, tidak, tetapi memberi perbandingan agar ada perubahan. Ya. Pada yang lain, berjuanglah untuk rakyat anda, memartabatkan pendidikan di rakyat anda. Itu lebih bagus. Selamat pagi. Terima kasih Bang, terima kasih sangat telah peduli kepada rakyat kami, telah peduli kepada pendidikan kami. Korang tengok sendiri kenapa dia orang itu sampai segitunya peduli kepada rakyat kami. Dia orang bukan mengkritik, tapi peduli itu, geng. Demi untuk memakmurkan negara jirannya, agar Indonesia dan Malaysia ini boleh maju bersama, boleh pandai bersama gitu, geng. Perangi kebodohan-kebodohan. Saya sangatlah setuju apa yang dikatakan oleh Pak Ciknya tadi itu. Oke, kalau kita punya materi, kita punya uang, kita punya harta, kita nak sekolah kemanapun, mengejar pendidikan kemanapun, tercukupi, terpenuhi. Karena kenapa? Punya uang. Ya. Sementara setiap negara itu pasti ada yang kurang mampu. Boleh kecukupan untuk keseharian hidupnya itu sudah alhamdulillah bersyukur sangat. Itu pun ada. Termasuk di negara saya sendiri. Kita ini mensuarakan untuk orang-orang yang menengah ke bawah tentang pendidikan. Jangan dianggap kalau kita yang tak punya harta itu macam sampah. Kita ini juga manusia, rakyat Indonesia. Kemajuan negara, oke lah kita ngomongin masalah pejabat-pejabat yang dia makan. Dia makan beras, makan sayur, makan daging, dan lain-lainnya. Itu kalau bukan hasil dari cari payahnya orang yang menengah ke bawah ataupun petani peternak, hasil siapa lagi? Jadi mohonlah kami ini juga dihargai. Karena rata-rata orang-orang yang menengah ke bawah ya, itu biasanya itu hanya pekerja sawah, pekerja ladang. Hasil kerjanya itu juga dijual ke kota, ke bandar, lalu dinikmatilah oleh orang-orang yang tinggi, yang punya uang tersebut. Jadi hargai kami dan juga berikan kami pendidikan itu yang layak. Berikan kami itu keadilan.
Biar kami juga merasakan macam mana kemerdekaan, kemakmuran Indonesia ini. Jangan dipilah-pilah. Memang kalau membantu rakyat kecil itu tak nampak pun, tapi yakinlah Allah pasti melihat. Allah itu maha tahu. Memang. Dah di video selanjutnya ini, geng, ini ada salah satu seorang YouTuber Indonesia juga, seorang perempuan. Dia orang itu memberikan perbedaan karena ada salah satu netizen Malaysia itu yang pertanyaan itu macam ini, geng. Apa beza warga negara Malaysia yang sekolah di Indonesia seperti yuran sekolah, hospital? Maaf saya bertanya sebab adik dari lain mak tapi bapak kami sama telah buat keterangan itu. Nah, ini diulas oleh seorang YouTuber Indonesia yang namanya itu Kak Sri di sini. Kita tengok dulu videonya. Oke, saya mau jawab satu pertanyaan ya. Apa beza warga negara Malaysia yang sekolah di Indonesia seperti yuran sekolah? Ya kan? Hospital. Maaf saya bertanya sebab dia ada adik lain mak tapi bapak sama lah. Mungkin mak, dua mak ya kan? Apa keistimewaan warga negara Malaysia? Ya, warga negara Malaysia yang sekolah di Indonesia seperti yuran sekolah. Ada keistimewaannya. Jadi kalau di Malaysia ada juga keistimewaan warga negara asing dengan warga negara tempatan kan. Kalau di sini, kalau kamu warga negara Indonesia, kamu boleh dapat sekolah free, sekolah rendah sampai SMP. Udah gitu SMA juga gitu. Karena ya setahu saya, kalau kita mau mendaftar sekolah di Indonesia ini, kita tuh harus ada kartu keluarga. Jadi di kartu keluarga itu ada NIK, nomor induk keluarga ataupun nomor KTP ataupun kalau di Malaysia bilang nomor IC. Orang yang memiliki NIK itu saja yang mendapat kemudahan. Terus untuk hospital, kalau kamu ada NIK, karena di sini itu kita mau ngurus apa-apa tuh perlu KTP dan kartu keluarga. Kamu boleh urus BPJS. Jadi BPJS itu adalah macam insurans kesehatan yang disediakan oleh pemerintah gitu. Walaupun banyak sekali bermasalah dengan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan BPJS, cuman kamu bisa bayar dengan RM30 satu bulan ya insurans itu, dan kamu boleh berobat bukan hanya di hospital kerajaan, bukan hanya di rumah sakit pemerintah, di hospital swasta pun kamu boleh berobat menggunakan BPJS itu gitu. Ada namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ini kamu nggak harus bayar iuran apapun, itu free semuanya. Tapi kamu tuh masuk kategori kalau di Malaysia katakan miskin tegar lah. Dia yang miskin sekali miskin dapat. Ya. Tapi itu hanya teori. Taulah di Indonesia, ya kan? Kalau ada saudara kamu macam perangkat desa atau pokoknya dia ada orang penting di bagian pemerintahan, walaupun kamu ada mobil, kamu boleh dapat KIS. Sebenarnya itu jatah untuk orang miskin, tapi ya disalahgunakan oleh yang berkuasa. Jadi itu aja sih sebenarnya keringanan. Terus kalau pengalaman saya dulu, saya pernah baca college, kalau IPK, indeks prestasi kumulatif. Kalau nilai semester kamu still naik, kamu boleh dapat namanya beasiswa. Itu tuh walaupun kamu kuliah di swasta kamu boleh dapat, dan itu tuh hanya untuk warga negara Indonesia. Sebenarnya banyak juga sih kemudahan yang ditawarkan oleh negara Indonesia kepada masyarakatnya, hanya saja teorinya semuanya bagus, prakteknya yang nggak bagus. Kayak suami saya, dia tuh kalau misalkan sakit atau apa-apa saya bawa ke hospital swasta atau government, dia akan bayar seperti orang biasa yang nggak bisa, karena orang sebenarnya bezanya nggak ada. Misalnya gini, saya orang Indonesia, suami saya bukan orang Indonesia kan, saya nggak ngurus BPJS, nggak ada KIS, nggak ada BPJS, suami saya juga nggak ada kan. Kami sama-sama berobat ke hospital swasta, ya biayanya sama aja gitu. Sama, kenapa? Karena saya nggak ngurus BPJS, nggak ada KIS, jadi saya berobat aja pakai biaya sendiri kan, umum kalau di sini. Jadi sama aja biaya saya sama Singgem, cuman saya boleh buat BPJS, ada kesempatan untuk memiliki KIS. Kalau Singgem kan langsung tak dapat. Nah, itu saja bezanya sih. Tapi kalau misalkan nanti adiknya itu udah ambil macam
KTP, udah jadi warga negara Indonesia, kemudahan-kemudahan ini semua bisa dia dapatkan. Tapi kan setahu saya kan, makanya macam suami saya pun kemarin kata pihak imigrasi dia udah boleh ambil ITAP, izin tetap gitu kan. Kalau di Malaysia itu kayak dapat IC merah, itu pun saya tak ambil. Sebab apa? Sebabnya ada juga lah sedikit ada juga lah tabungan suami saya IPF-nya. Jadi kalau misalkan nanti dia jadi ITAP, lepas itu boleh mohon KTP. Katanya saya nggak mau gitu, biar aja. Oke geng, saya ulas ulang tentang kesehatan tadi BPJS. Yang kakak Suridet tadi itu cakap 1 bulannya 30 ringgit, sekitaran 100.000 rupiah. Gini, di Indonesia sini BPJS ada kelas-kelasnya. Kalau mak mertua saya pun juga ngalami ya, karena kami itu bukan orang yang kaya sangat, bukan. Orang biasa-biasa aja, jadi kami mengambil BPJS yang paling rendah. Itu 1 bulannya itu 34, kalau tak salah 34 atau 36.000 rupiah. Itu sekitaran 10 ringgit Malaysia setiap bulan. Jadi sakit tak sakit itu tetap bayar setiap bulan. Nah, bedanya kalau di Malaysia itu kalau sakit, kalau berobat aja bayar, dan bayarnya itu hanya berapa? 1 ringgit. Sekarang mungkin sudah naik ya, itu karena udah agak lama ya. Mungkin sekarang naik 2 ringgit ke 3 ringgit macam itu. Misalnya pun di Malaysia itu sampai ke poli bedah macam itu, ataupun operasi macam itu pun tak sampai 1.000 ringgit Malaysia. Sebab kenapa? Ada bantuannya dari pemerintahan. Saya akui kalau soal kesehatan, Malaysia ini nomor 1 sedunia dalam kesehatan yang termurah. Saya akui itu. Saya belum pernah nampak negara-negara lain yang kesehatan dan pendidikannya itu macam di Malaysia. Bukan saya menyanjung, bukan saya itu mengunggulkan Malaysia, bukan saya itu membela. Tapi saya ini bercakap sesuai dengan fakta. Kalau orang tak percaya silakan datang sendiri ke Malaysia, tanya kepada warga tempatan Malaysia sana. Macam mana kesehatan, biaya kesehatan di sana. Apakah per bulan ada bayarnya? Tak ada men. Kalau di Indonesia masih ada. Itulah perbedaannya antara Indonesia dan juga di Malaysia tentang kesehatannya. Dan kakak sih tadi itu cakap kalau kita ngurus KIS ya, KIS itu memang hanya untuk rakyat-rakyat yang benar-benar miskin. Akan tetapi fakta di lapangan orang yang kaya-kaya boleh mendapatkan KIS. Karena kenapa? Ada orang dalam, melalui orang dalam. Bahkan orang-orang yang benar-benar miskin itu terbengkalai, tak diurus, dibiarkan. Itulah gunanya kreator-kreator yang menunjukkan kemiskinan ataupun juga kekurangan ataupun program-program di Indonesia yang kurang bagus di lapangan. Biar ditangani, biar semuanya itu merata, macam di Malaysia, biar semuanya itu merata. Bukan hanya orang-orang bandar saja yang menikmati. Itulah fungsinya. Jadi jangan dikecam. Kita juga tak tutup mata. Sekali lagi saya utarakan, kita juga tak tutup mata kalau di Indonesia itu juga tengah membangun, banyak membangun kemajuan-kemajuan. Tapi kita sebagai rakyat kita juga berhak dong. Katanya Indonesia ini negara demokrasi. Ya kita juga berhak untuk menunjukkan hal-hal yang harus dibangun lagi, yang lebih penting lagi. Nah, macam itu, geng. Ya, semoga saja ini boleh cepat ditangani ya. Dan para pejabat-pejabat yang di luar sana yang tengah bekerja, saya harap lagi semangat untuk bekerja, dan saya harap untuk menengok ke lapangan siapa yang mendapatkan bantuan. Saya akui kalau program-program dari Republik atau dari Bapak Presiden kita itu sudah bagus, betul bagus sangat. Programnya itu bagus, tapi itu tak sampai ke lapangan. Karena kenapa? Ada oknum-oknum yang teringin membesarkan perutnya sendiri. Sebagian, bukan semua. Nanti kok orang cakap saya semua orang Indonesia macam itu. Tak, sebagian. Ada yang macam itu. Video-video pun ada yang di video-video saya yang sebelum-sebelumnya juga ada. Saya ulas. Jadi terima kasih sangat-sangat untuk orang Malaysia yang telah memberikan perhatian kepada rakyat kami. Dan kami kalau korang kritik ataupun ulas ataupun korang katakan, kami tak akan marah.
Karena kami sadar di Indonesia ini masih banyak kekurangan, dan atas perhatian Anda kami lebih memberikan mata yang banyak biar kita boleh meninjau satu persatu agar Indonesia dan juga Malaysia ini boleh maju bersama, sejahtera bersama. Salam sejahtera untuk Indonesia dan Malaysia. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.